Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Noni Basalama. Hari ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara menggunakan aplikasi KainMaster. Nah, KainMaster ini adalah aplikasi untuk mengedit video ya. Sekarang kita langsung coba buka ke aplikasinya. Ini KainMaster. Untuk yang belum punya aplikasi KainMaster bisa install dulu di App Store ya. Jadi setelah kita buka aplikasi KainMaster, untuk memulai kita tap yang sebelah kiri, gambar bulatan ini, gambar plus, kita tap. Di sini ada pilihan rasio projectnya. Yang 16/9 untuk video YouTube, yang 9/16 untuk story Facebook maupun Instagram, yang 1/1 untuk video untuk Instagram. Karena kita akan membuat video YouTube, maka saya pakai 16/9. Di tap oke. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah memasukkan video projectnya. Dimulai dari kita tap media, kita cari videonya yang mana, di folder yang mana dicari. Biasanya ada di kamera. Nah, ini dicari video mana yang perlu di edit. Misalnya contohnya ini. Kalau ada 2 atau 3 video, boleh langsung dimasukkan. Tap, dan selanjutnya. Kalau sudah selesai, dicentang kanan atas. Baru kita geser, kita cari depannya. Yang depan yang sebelah mana? Atau bisa juga pakai yang ini tanda panah sebelah kiri bawah. Ini langsung dia shortcut ke depan, ke paling awal. Nah, gini ya. Oke. Sekarang kita coba geser-geser. Nah, geser-gesernya tinggal di tap aja sambil digeser gini. Nah, baru kita potong-potong video mana yang tidak diperlukan. Nah, untuk memotong ini kita perlu dikeluarkan tanda kuningnya dulu. Jadi harus di tap di videonya, langsung tap. Nah, nanti keluar bingkai kuning. Nih, keluar bingkai kuningnya kan. Oke, sekarang kita coba play dulu. Kalau di play, dihilangkan bingkai kuningnya. Caranya juga di tap lagi di projectnya itu. Kita play, mana yang akan dipotong? Udah. Halo teman-teman, assalamualaikum. Motoin lu sendiri. Nah, di situ kan ada yang nggak perlu kan, jadi kita perlu potong. Kita geser di sebelah mana yang akan kita potong. Pelan-pelan aja dulu belajarnya, nggak apa-apa. Nah, misal di sini, di garis ini, jadi kita paskan di garis merah ini ya. Situ, kalau kita tap kuning, dia akan keluar, akan muncul toolbarnya seperti ini. Nah, di sini ada cut atau gunting. Nah, untuk memotong kita pakai yang gunting ini ya, gambar gunting ya. Kita cut di sini. Nah, memotong ini ada 4 pilihannya. Yang pertama, trim to left of playhead, dia akan memotong yang sebelah kiri. Trim to right of playhead, dia akan memotong yang sebelah kanan, jadi langsung hilang. Kalau split at playhead ini, dia memotong saja, tapi kanan dan kirinya masih tetap videonya. Kemudian split and insert freeze frame, dia memotong kanan kirinya masih tetap, tapi ada adegan yang freeze, ada adegan diam di tengah-tengah. Oke, sekarang kita potong pakai split at playhead ini ya. Tap. Kalau udah selesai, centang kanan atas. Kita coba play lagi. Motoin lu sendiri. Halo teman-teman, assalamualaikum. Saya mau cerita. Nah, ternyata ini
yang tidak diperlukan yang sebelah kiri. Kita tap, kita keluarkan bingkai kuningnya sampai keluar gambar cut, gunting, baru kita gunting mana ya. Nah, karena saya tidak perlu yang sebelah kiri, maka saya buang pakai trim to left of playhead. Kita coba play lagi. Assalamualaikum. Saya mau cerita. Oke, itu adalah cara memotong ya, memotong projectnya, videonya. Kemudian kita akan belajar transisi. Transisi itu adalah perpindahan antara adegan satu, antara scene 1 dengan scene 2. Ini. Nah, di tengah-tengah ini kan ada perpotongannya yang ini ya. Tengah-tengah ini yang bingkai merah ini kan ada perpotongannya. Ini bisa diisi dengan transisi. Nah, transisi pada saat kita tap di kotak ini yang kecil ini, transisinya, dia langsung akan keluar toolbarnya seperti ini. Yang sebelah kanan ini ya. Nah, ini bisa dicoba satu-satu. Kalau non, dia tidak ada transisi. Presentation, ini ada split. Nah, nanti sebelah kiri ini menunjukkan perpindahannya. Kalau cover gini, bisa dicoba satu-satu nanti. Nah, begitu seterusnya ya. Kalau kembali kita tap yang ini, presentation ini. Oke, sekarang saya coba transisi, classic transition, cross fade. Kalau sudah selesai, centang kanan atas. Kita coba ya. Teman-teman, assalamualaikum. Saya mau cerita. Itu adalah hasilnya bila pakai transisi yang crossfade. Kita masih bisa mengatur kecepatan transisinya. Caranya kita tap di transisinya tadi. Di sini ini ada setelannya, mau cepat atau mau lama. Nah, dia akan tampil di sini kelihatan. Kalau misalnya pakainya cepat sekali, gimana kira-kira transisinya? Seret, nah kelihatan kan? Kalau yang paling lama, nih, gitu ya. Kalau sudah selesai, centang kanan atas. Ini. Itu cara untuk memberi transisi. Kemudian kita belajar untuk memberi tulisan. Misal di depan ini ya. Kita arahkan di sebelah mana yang kita mau kasih tulisan. Nah, ini di arah mana. Jadi patokannya di garis merah ini ya. Misalnya yang paling depan sini mau saya kasih tulisan nih di depan. Kita tap dulu layer ini ya. Tap layer. Di sini ada teks memberi tulisan. Baru ditulis. Misal ini contoh. Review. Nikah. Oke. Nah, muncul di sini kan tulisannya. Untuk dibesarkan begini caranya. Ini ada panah atas bawah ini. Nah, ini besarkan. Kalau mau dimiring-miringin pakai ini. Oke. Dipindah, di tab ininya di tengah-tengah sini. Nah, digeser di mana? Misalnya di sini. Kalau misalnya ada yang salah tulisannya, dibalikin lagi tulisannya, direvisi pakai yang ini, gambar keyboard, tab keyboardnya. Oh, tulisannya gini. Nah, kalau udah bener ya udah. Oke. Mengganti fontnya pakai A ini. Pakai agak tulisan A ini ya. Tab. Mau yang mana? Robotin, Robolat, banyak ini di sini. Kalau nggak suka yang di sini, di sebelah kiri ini ada lagi pilihannya, dan seterusnya, handwriting, Latin, dan lain-lain. Pakai gini misalnya. Mau diganti warnanya, ini ada warnanya ini yang putih nih, toeng. Nah, mau ganti merah, mau ganti ini di tab biru, putih, abu-abu, kuning ya. Kalau sudah oke, dicentang ini. Gini ya. Oke. Kemudian, bentar ini tak ganti putih biar gampang. Tak cari yang gede biar kelihatan. Oke, wes ya. Misal tulisan ini mau tak pindah, tak taruh di kanan.
mau tak pindah di sebelah sini, ternyata mau tak pindah di sebelah sini, maka ini bisa digeser di tab yang lama, agak lama ditekan, digeser sini gitu ya. Kemudian misal kita mau bikin tulisan ini munculnya pelan-pelan atau ada efeknya atau bagaimana, kita coba dulu, kita play ya. Dan sempat isoman. Nah ini kan dia munculnya kaget. Sekarang saya mau bikin pakai efek, maka bisa diatur di ini. Jadi kita tap dulu tulisannya sampai ada bingkai kuningnya, ada in animation, berarti ada efek masuknya bagaimana. Ini nanti keluar tag fade, tab mau di pop, kalau pop gini, slide right. Nah dicoba satu-satu nanti ya. Oke. Kalau sudah ini, kalau fade gini, kalau sudah centang kanan atas, kita coba. Dan sempat isoman. Ya, itu tadi kan in animation, animasi masuknya. Sekarang kita bikin out animation. Jadi kita tap lagi sampai keluar bingkai kuning, out animation. Out animation ini, nih di sebelah sini. Out animation di tap. Ya, mau slide right, nah gini, slide up, clockwise, misalnya contohnya ini untuk keluarnya, centang kanan atas, kita cek ya. Dan sempat isoman juga. Nah, itu untuk memberi tulisan dan efek-efek tulisannya. Kalau overall animation ini adalah pada waktu tulisan ini muncul mau dibikin bagaimana. Kita coba ya. Overall animation. Oke, misalnya ini ya. Dan sempat isoman juga. Nah, gini ya. Ini untuk memberi tulisan. Dan sempat isoman juga. Nah, itu tadi saya benerin dulu videonya. Ban rodok genah gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke mengisi lagu. Kalau mengisi lagu itu kita tap audio ini. Nah, bisa kita cari lagunya. Yang mana yang diperlukan. Jadi musik aset. Ini dan selanjutnya dicari ya. Di tab lagunya ini dengarkan dulu. Nah, misalnya yang ini. Kalau oke, kita tap yang gambar plus ini. Nah, selesai, centang kanan atas. Untuk mengatur mau digeser-geser seperti tulisan tadi, di tab lama geser ke kanan kiri. Ini udah saya geser ke paling kiri. Coba kita dengerin ya. Teman, assalamualaikum. Nah, Ini saya mau. karena suaranya balapan sama suara videonya, maka perlu kita kecilkan karena ini hanya sebagai background saja. Untuk mengecilkan di tab sampai keluar bingkai kuning. Nah, di sini nanti toolbarnya akan keluar gambar sound. Nih. Nah, di sebelah kiri nih kita bisa atur mau berapa persen, 100%, 60, blablabla. Nah, biasanya antara 20% kalau untuk background. 20 sampai 30 lah maksimal. Oke. Kalau di mute dihilangkan suaranya, ini yang di tab. Tuh, nah ini hilang suaranya, nggak keluar. Kalau di on kan lagi, diaktifkan, di tab lagi. Oke. Centang kanan atas. Teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau cerita. Nah, udah. Itu mengisi lagu. Sekarang kita ke merekam suara atau insert suara.
Nah, supaya tidak terganggu, ini saya hapus dulu ya yang lagunya. Untuk menghapus, di tap sampai keluar bingkai kuning, baru sebelah kiri sendiri ini ada gambar tempat sampah. Tung. Nah, untuk lebih mudahnya, saya bikin scene sendiri aja. Media, nih. Saya tap background ini. Saya tap yang hitam ini. Oke, centang kanan atas. Nah, di tab backgroundnya yang hitam tadi sampai keluar bingkai kuning, kita geser untuk dipanjangkan. Tak coba ya, kita mengisi suara kan karena ini tidak ada suaranya sama sekali kan. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat sakit ya. Nah, di sini karena tidak ada omong-omongannya, maka saya akan mengisi suara. Dihilangkan dulu bingkainya, tap lagi. Bentar, ini saya hapus dulu. Nah, ini saya merekam menggunakan voice nih. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat sakit ya. Oke. Di sini saya menggunakan voice. Tap voice. Start untuk mulai merekam. Kemudian oleh dokter saya disarankan untuk isoman. Nah, lalu stop. Nah, di bawah ini yang ungu ini adalah rekaman suara kita. Kita coba play. Play. Saya sempat sakit ya. Kemudian oleh dokter saya disarankan untuk isoman. Nah, lalu stop. Di ungu ini kalau misalnya mau digeser, bisa digeser sama seperti tadi. Untuk menggeser di tab lama, digeser ke kanan atau ke kiri. Oke. Kalau kurang besar di tab sampai keluar bingkai kuning, bingkai merah kalau ini. Nah, di sini di toolbarnya gambar sound ini kita tab, dibesarkan. Kurang besar lagi pakai auto volume. Nih, auto volume sebelah kanan atas ini digeser ke kanan. Des. Sampai warnanya merah, lalu dicentang kanan atas. Saya sempat sakit ya. Kemudian oleh dokter saya disarankan untuk isoman. Nah, lalu stop. Oke, itu tadi adalah cara untuk merekam suara atau insert suara. Kemudian selanjutnya mengatur ukuran frame. Caranya kita tap dulu di frame yang mana yang akan dibesarkan dikecilkan. Misalnya ini sampai keluar bingkai kuning. Di sini kan menunjukkan toolbarnya seperti ini kan. Kita tap yang tengah ini. Terus. Nah, misal yang di awal ini start positionnya kita mau fokus ke produknya. Gini ya. Ini caranya dibesarkan dikecilkan kayak dicubit-cubit gini caranya ya. Besarkan dikecilkan. Oke, misalnya segini. Nah, start positionnya ada di produk ini kelihatan di sini. End positionnya full frame sini. Kita coba ya di centang kanan atas. Jadi sama dokter itu disarankan untuk isoman. Udah. Oke. Itu membesarkan, mengatur. Kalau misalnya kepinginnya mulai pertama di scene ini mulai pertama sampai akhir ada di produk misalnya, kita tap lagi sampai keluar bingkai kuning. Terus nah, kita tap yang ini position. Nah, yang pertama start positionnya dan end positionnya ini misalnya kepingin gambar produk ini terus tidak berubah, maka di tap sama dengan ini ya. Sampai keluar merah-merah ini berarti sudah sama. Ini kelihatan di sini. Start position di sini, end positionnya juga sama. Selesai, centang kanan atas. Kita coba lihat ya. Jadi sama dokter itu disarankan untuk isoman. Oke. Itu tadi untuk membesar, mengecilkan atau mengatur ukuran framenya.
Kemudian selanjutnya mengatur suara besar atau kecil. Contohnya di sini. Di play dulu. Jadi sama dokter. Nah, pada saat di tap sampai keluar bingkai kuning ini kan ada gambar sound di sini sebelah kanan. Kita tap. Nah, di sini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kalau kurang besar ya dibesarkan segini, 200. Kurang besar lagi, misalnya ini sudah full 200, kurang besar lagi, kita pakai yang auto volume. Pakai auto volume. Kalau nge-mute ya sama kayak tadi, di mute ya, bukan mute. Di mute dihilangkan suaranya, berarti di tap sini. Nih, tap sampai keluar ini gambar sound di strip ini. Berarti enggak keluar suaranya. Oke, itu membesarkan, mengecilkan suara. Kalau udah selesai, centang kanan atas. Sekarang kita lanjut ke speed. Speed itu tahu kan, biasanya kan video itu kalau dicepetin kan bunyi. Itu kita atur di speednya. Scene mana yang akan dicepatkan atau dibikin slow motion. Slow motion itu berarti dilambatkan. Contohnya misalnya ini di scene ini. Di bawahnya gunting ini ada speed ini. Di tap. Mau dicepetin seberapa? Nih, 2,5, 3, 3,5 dan selanjutnya. Misalnya 4 nih. Oke. Kita coba ya. Udah. Nah, kalau speednya mau dilambatkan ya, di tap lagi sampai keluar bingkai kuning. Baru speed ini dilambatkan sini. Nah, ini paling lambat 0,25 kali. Kita coba ya. Jadi sama Nah, gitu ya. Itu untuk mengatur speednya. Sekarang kita ke reverse. Reverse itu yaitu membalik momennya video. Momennya syutingan itu yang kita rekam. Kita tap dulu. Bentar, ini tak pendekkan biar singkat. Scene ini, nah kalau di play kan gini kan. Jadi sama dokter itu disarankan untuk isoman. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita coba reverse. Di reverse, di tap sampai keluar bingkai kuning. Baru ini di bawahnya ini ada reverse. Tunggu sampai selesai. Jangan membuka aplikasi lain atau menutup aplikasi KineMaster sebelum proses reverse-nya selesai. Oke, kita coba play ya. Nah, ya itu kalau reverse kayak gitu, jadi dibalik. Oke, sekarang kita ke color filter. Sebelum ke color filter, saya akan mengajarkan bagaimana caranya kalau misalnya ada salah-salahnya atau mengulang. Itu bisa di sebelah kiri atas ini ya, undo. Nah, di undo. Jadi dia kembali, nggak reverse lagi nih. Jadi sama dokter. Oke. Color filter ini untuk merubah warna. Di tap dulu. Dicari di bawah ini ada color filter. Nah, ini mau dibikin kecoklatan. Nih, bisa di macam-macam ini ya. Black and white. Warnanya jadi kayak sepia gitu. Sembarang di sini ada semua ini. Warm, gold. Ini ada semua di sini. Bisa dicoba satu persatu, ya. Oke. Sekarang ke rotate atau mirroring. Nih, rotate. Ini untuk membolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Nah, ngadep videonya. Ke atas, ke bawah. Nih. Kalau merotate hampir sama sih dengan mirroring. Kalau mirroring itu kan seperti kaca. Ya. Kalau rotate berputar, diputar. Contohnya nih. Nah, ini ya. Misalnya kita nyutingnya terbalik, kita masih bisa setting seperti ini. Sekarang kita ke adjustment. Adjustment itu untuk
mengatur warna juga, mengatur warna. Kadang-kadang kan kalau syuting itu kadang terlalu terang atau terlalu gelap, kita masih bisa atur di adjustment. Ini adjustment. Sama seperti biasa, kita tap bingkainya sampai keluar bingkai kuning. Di bawah ini ada adjustment ini. Nah, ini untuk memadangkan, mencerahkan. Nah, gini. Semakin ke atas semakin terang sampai hilang gambarnya, semakin bawah semakin gelap. Misalnya kita naikkan segini. Nah, ini kontras ya, kontras ini di sini. Ini ya. Ini di saturasi, ini sebelah kanan saturasi. Oke. Itu untuk adjustment. Sekarang kita ke ekstrak audio. Apa sih ekstrak audio itu? Ekstrak audio itu memisahkan antara visualnya dengan suaranya. Caranya kita tap sampai keluar bingkai kuning, paling bawah sendiri ini ada ekstrak audio. Nah, jadi videonya sendiri, visualnya sendiri, dia akan otomatis termute. Kita cek coba di videonya. Tap sampai keluar bingkai kuning, kita cek di soundnya ini. Nah, maka dia akan otomatis termute di sini. Ya. Tapi dia masih bisa diaktifkan lagi. Caranya ya di tap ininya. Gambar soundnya ini. Nah, kan kita sudah ekstrak ini kan videonya kan. Ini visualnya, ini suaranya. Perlunya apa? Misalnya perlu diganti. Dipindah ke sini atau diganti dengan suara yang lain, di dubbing gitu. Ini ya, ini untuk ekstrak audio. Kemudian untuk vignette itu apa? Vignette itu memberi efek gelap pada sekitar frame-nya ini ya, sekitar gambarnya ini ya. Caranya di tap sampai bingkai kuning. Kemudian kita cari paling bawah ini vignette. Ini diaktifkan vignette-nya. Nah, dia akan mengeluarkan efek seolah-olah gelap di sekitar objeknya itu. Sudah, centang kanan atas. Oke? Teman, Assalamualaikum. Kali ini saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat sakit ya. Kemudian oleh dokter saya disarankan untuk isoman. Oke, itu tadi insya Allah sudah semua. Saya share basic tool-toolnya untuk aplikasi KineMaster. Nah, yang paling akhir adalah bagaimana cara merender. Render itu adalah menyatukan potongan-potongan video yang tadi sudah kita edit dijadikan satu. Jadi menjadi sebuah video utuh, tidak terpotong-potong lagi. Jadi pada saat video ini sudah selesai kita edit, lalu kita cek lagi dari pertama sampai terakhir apakah ada yang kurang. Sebelum di render semuanya itu difikskan dulu. Jadi potongannya apakah sudah betul, transisinya apakah sudah betul, lagunya, dubbingnya, terus ukurannya, speednya, reverse-nya, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau memang sudah fix semua, baru kita render. Ini video saya pendek-pendekkan dulu biar cepat. Oke, sekarang kita render ya. Di render itu kebetulan punya saya ini bahasanya Cina. Biasanya itu di bawahnya ini Ando dan Rido ini yang urutan nomor 3 sebelah paling kiri, ini urutan nomor 3. Oke, kita render. Setelannya pakai yang HD 720 sudah cukup. Frame rate-nya pakai 60. Nah, bitrate-nya pakai yang high karena kalau tengah saya udah pernah nyoba itu pecah. Nah, ini resolusi ini semakin tinggi, semakin besar angkanya, dia semakin tinggi resolusinya, semakin berat dan semakin banyak itunya makan memori ya. Oke, kita pakai HD 720, frame rate 60 dan
bitrate-nya paling tinggi. Export. Selama rendering, saya sarankan untuk tidak membuka aplikasi lain supaya cepat ngerendernya. Nah, kalau udah selesai seperti ini tandanya, bisa langsung di play. Coba di play. Teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau cerita. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat sakit ya. Kemudian oleh dokter saya disarankan untuk isoman. Dan sekarang saya sudah dalam masa pemulihan. Nah, nanti kita bisa lihat di galeri, di folder video. Teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau cerita. Nah, ini. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat sakit. Oke, baiklah teman-teman. Itu tadi adalah dasar-dasar bagaimana menggunakan aplikasi KineMaster. Sampai ketemu di tutorial berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke color filter. Color filter terang atau terlalu gelap, kita masih bisa atur di adjust.